Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu kembali ya dengan saya. Kali ini di mata kuliah rekayasa web. Ya, oke, ini langsung aja yang pertemuan pertama. Di sini pengantar dulu ya. Di pengantar rekayasa web. Langsung saja kita masuk ke dalam slideshow. Loh, kok gini ya? Duplicate. Oke, kemudian ini mas aja. Ya, pengantar rekayasa web. Di sini teori dulu ya tentang rekayasa web. Jadi apa yang dimaksud dengan rekayasa web? Jadi kalau menurut Sima Marta, rekayasa web itu aplikasi yang menggunakan pendekatan sistematis, disiplin, dan terukur untuk pengembangan operasi maupun pemeliharaan dari aplikasi yang berbasis web. Nah, di sini dijelaskan yaitu menggunakan pendekatan sistematis. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Sistematis itu kan ada tahapan-tahapannya, kemudian ada disiplin. Disiplin itu berarti sesuai dengan bidang keilmuan tertentu ya, yang dimana di sini rekayasa web itu memang mengambil dari RPL dan terukur ya. Untuk pengembangan itu sebetulnya ini bahasa yang multitafsir juga ya. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris maksudnya adalah mendevelop. Ya, mendevelop itu artinya membangun. Tapi kalau ditranslate kadang jadinya pengembangan gitu. Mengembangkan operasi dan pemeliharaan aplikasi. Pemeliharaan itu ya maintenance. Jadi kalau aplikasi sudah dibuat, sudah diciptakan, maka harus ada maintenance atau pemeliharaan. Kemudian subdisiplin, jadi rekayasa web merupakan subdisiplin dari rekayasa perangkat lunak ya, yang membantu menyediakan metodologi untuk merancang, mengembangkan, memelihara, dan melibatkan aplikasi web. Jadi kebetulan di semester 3, bener ya, kalian semester 3 ini bertemu dengan saya di rekayasa web, ketemu juga di praktikum RPL dan praktikum web. Nah, ini nanti akan nyambung ya, akan nyambung dengan dua mata kuliah itu. Nah, di sini kalau rekayasa web itu seperti RPL-nya, tapi fokus ke dalam aplikasi-aplikasi yang berbasis web. Kalau RPL itu kan lebih global ya, lebih umum. Tapi kalau rekayasa web sudah langsung fokus ya ke arah sistem-sistem yang berbasis web. Ini kok nggak mau hilang, kenapa ya? Bentar, saya full screen lagi. Ya, masih nggak hilang. Oke. Next. Disiplin ilmunya apa aja nih? Nah, ini tadi kan disebutkan. Ada RPL, kemudian multimedia, kemudian perkuliahan kemarin ya dengan saya ada IMK. Nah, kalau IMK itu kan nanti sudah melibatkan apa? Ada UI dan UX juga ya, kemudian hypertext-nya, bahasa yang digunakan kan hypertext ya. Kalau web otomatis fokusnya ke hypertext. Ada rekayasa informasi, rekayasa kebutuhan. Maksudnya apa? Maksudnya rekayasa informasi ya, kita dalam menganalisis suatu informasi, kemudian baik itu input maupun outputnya ya, dan lebih cenderung nanti ke outputnya. Jadi output dari sebuah web itu kan sebuah informasi. Kemudian rekayasa dari kebutuhan. Nah, kebutuhan ini ke analisisnya. Jadi sebelum nanti masuk ke yang analisis dan desain itu, maka ada kebutuhan, requirement namanya. Kemudian ada simulasi dan pemodelan. Yang terakhir ada manajemen proyek dan testing. Nah, itu yang akan dibahas. Disiplin ilmu yang ada dalam rekayasa web itu akan dibahas di chapter-chapter berikutnya. Area utamanya dari rekayasa web yaitu apa? Area utama dari rekayasa web ya, yang pertama
Di sini ada tentang basis data dan penyimpanannya, kemudian tentang rekayasa perangkat lunaknya. Nah, kemudian karena ini kaitan dengan web, maka ada yang namanya rekayasa jaringan. Yang terakhir adalah hypermedia. Hypermedia ini lebih ke arah front end ya. Kalau ini basis data ini lebih ke arah back end. Kemudian RPL itu ke arah metode-metodenya ya, seperti nanti ada waterfall, ada RAD, SDLC dan kawan-kawannya. Next. Nah, keahlian di bidang rekayasa web pertama dari prasyaratnya ada konsep OOP, Object Oriented Programming atau PBO. Itu kita perlu untuk mengetahui itu dulu gitu kan. Kemudian ada tentang basis datanya, kemudian ada tentang web programming. Nah, yang terakhir ini yang prasyaratnya adalah ada tool editor untuk web. Kita harus menguasai itu. Kebetulan di semester 3 ini memang semuanya ini inline ya, nyambung semuanya, pas didapatkan sama kalian di semester ini. Nah, secara spesifiknya ada pemahaman rekayasa web, kemudian mengerti tentang filosofi pengembangan web. Itu nanti akan saya jelaskan di sejarah web. Ya, ada generasi web untuk generasi 1 sampai 4. Kemudian sistem dan konteks web. Sistem dan konteks ini yang web itu kan dibuat berdasarkan kebutuhan, apakah hanya sebuah sistem yang berbasis web atau memang sebuah web yang hanya sebagai media informasi, yang artinya bahwa web itu diklasifikasikan menjadi dua jenis, web interaktif dan web yang sifatnya hanya informatif, jadi bukan interaktif. Kemudian ada pemodelan, analisis, desain, prototyping, dan pengujian. Nah, ini kan persis seperti RPL ya, nanti ada pemodelan, analisis, kemudian desainnya mau seperti apa, prototypingnya mau seperti apa. Jadi prototyping ini lebih ke arah penggambaran halaman ya, yang digambar menggunakan software-software prototyping seperti Visio atau apa ya, banyak lah ya software lain. Jadi kita kayak bikin tampilan web tapi masih di drawing gitu ya. Yang terakhir ada pengujian. Nah, pengujian nanti akan saya tunjukkan juga contoh yang realnya seperti apa. Nah, secara umum untuk bidang rekayasa web ini ada manajemen dan perencanaan proyek atau yang biasa disingkat dengan MANPRO, manajemen proyek. Yaitu apa proyek itu? Nanti ada pembagian tim, ya. Teamwork itu kan dibutuhkan di situ. Jadi siapa yang nanti akan menganalisis, siapa yang nanti akan melakukan coding, siapa yang akan melakukan pengujian dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nanti seperti timeline perancangan ya. Kemudian nanti ada elisitasi. Elisitasi itu adalah analisis kebutuhan. Jadi dalam kebutuhan itu kan ada yang sifatnya mandatory atau penting sekali dan harus ada. Ada yang sifatnya immediate, itu boleh ada boleh tidak, dan ada yang sifatnya itu apa satunya saya lupa ya istilahnya. Itu nggak harus ada ya. Jadi dalam perancangan itu kita harus mengobservasi sebanyak mungkin fitur. Nah, nanti fitur itu akan kita batasi ya, kita pilih-pilih mana yang paling penting. Kemudian ada penggunaan prinsip desain, framework, arsitektur, dan toolkit. Nah, ini teknisnya nih. Jadi website itu akan diciptakan dengan desain seperti apa. Jadi pagingnya itu mau seperti apa modelnya. Kemudian juga lebih ke arah template. Jadi templatenya mau bagaimana, apakah menu di atas atau menu di samping. Nah, kemudian frameworknya ini lebih ke arah codingnya, apakah mau pakai native atau framework ya. Framework itu seperti CI atau CodeIgniter, kemudian ada Laravel, ada banyak ya seperti Block, kemudian ada CMS ya, dan kawan-kawannya banyak sekali. Arsitekturnya mau seperti apa, dan ada toolkitnya. Nah, kemudian
secara umum juga kita harus mempunyai keahlian dalam menulis dan membaca, ya kaitannya dengan observasi tadi itu. Nah, kemudian ini ke UI dan UX, yaitu dialog dan komunikasi. Next nih, ada prinsip dalam rekayasa web. Prinsip-prinsipnya di sini ada analisis dan spesifikasi kebutuhan, kemudian ada metodologi pengembangan sistemnya. Tadi ada waterfall, ada SDLC dan kawan-kawan. Integrasi dengan sistem warisan. Jadi sistem itu dibuat karena sebuah warisan atau memang dia standalone. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Misal dalam sebuah rumah sakit itu kan ada SIM RS. Maka biasanya itu akan terintegrasi dengan sistem-sistem kecil yang ada di dalamnya. Jadi subsistem yang ada di dalamnya. Misalnya ada subsistem apa? Radiologi information system, ada laboratorium information system, itu kan sistem-sistem kecil. Misalnya ada juga kemarin yang tugas akhir ya, itu membuat sistem perawatan alat, ya perawatan alat baik yang medis maupun yang non medis di dalam rumah sakit. Itu kan subsistem sendiri yang ada di dalam rumah sakit. Kemudian ada migrasi dari sistem warisan. Jadi apakah sistem itu merupakan migrasi? Maksudnya gimana? Maksudnya contohnya gini. Jadi awalnya kita membuat sistem itu pakai native. Kemudian kita mau mengupdate sistem itu menggunakan framework, maka itu akan dibutuhkan migrasi. Ya, jadi yang awalnya native kemudian diboyong semuanya menjadi framework. Atau dari desktop ke web, itu juga migrasi. Kemudian pengembangan aplikasi real time web. Nah, jadi web itu kan nanti kita akan mengenal yang namanya Ajax, Asynchronous, JavaScript, and XML. Jadi web yang baik itu sekarang kan harus dibuat secara real time. Jadi datanya itu akan secara otomatis berubah, update gitu ya, tanpa harus diklik refresh. Itu harusnya bisa update. Nah, itu ada teknik pakainya Ajax. Ada pengujian dan verifikasi dan validasi. Jadi sistem itu harus diuji. Nah, kemudian yang diuji antara lain itu ada verifikasinya, ada validasinya. Validasi itu misalnya ya, kalau kita mengisikan nomor HP maka kita hanya bisa memasukkan apa angka. Jadi kalau alfabet bisa ada penilaian kualitas, kontrol dan jaminan. Kemudian ada konfigurasi dan manajemen proyek, tadi sudah tak jelaskan sedikit. Nah, ada web matrix nih. Web matrix itu gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui seberapa sering web kita diakses. Kemudian yang mengakses itu dari mana saja. Ya, itu kelihatan juga nanti negaranya mana. Ini web matrix ini kalau kita bicara kampus kita PNC ini belum ada. Jadi harusnya memang harus ada orang yang fokus ke sini. Karena kalau dilihat penggunaan atau apa sih ya namanya ya, usage dari akses ke web kita itu masih sedikit. Kemudian ada evaluasi dan spesifikasi kinerja. Ya, evaluasi ini lebih ke arah audit sistem, ada update dan maintenance, manajemen staff, tim dan model pengembangan. Jadi dalam proyek itu kita harus menentukan juga SDM yang ada di dalamnya. Ada manusia dan aspek budaya. Manusia dan aspek budaya ini juga menentukan nanti sistemnya itu mau seperti apa. Ada pengembangan user centric. Ini masuk ke IMK. Pengembangan aplikasi end user masuk IMK juga. Jadi lebih ke arah apakah sistemnya nanti mau diupdate tampilannya atau tidak. Yang terakhir, prinsip dalam rekayasa web adalah pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kategori. Ya, kategori dari aplikasi web pertama ada dokumen centric web. Ya, itu lebih ke arah tadi yang saya katakan website yang sifatnya lebih ke informatif. Jadi orang datang ke situ dia cuma mau baca-baca aja. Tidak ada interaksi apapun di situ. Meskipun prakteknya memang sekarang kayak detik.com, sindonews.com, kompas.com itu juga
kita bisa komen di situ ya. Biasanya buzzer-buzzer itu sukanya komen di situ. Nah, kemudian ada transaksional web app. Contohnya seperti Bukalapak, Shopee kok P-nya yang double. Ini harusnya Shopee. E-nya yang double. Salah ketik ya. Itu namanya transaksional web app. Jadi sebuah web yang memang dipakai untuk transaksi. Istilahnya apa? Istilahnya menggantikan proses transaksi konvensional yang dulu itu kita harus ketemu, sekarang bisa menggunakan website. Kemudian ada workflow based web app. Ada di sini ada Zoho, ada Fusio. Apa sih ini Zoho sama Fusio? Workflow ini jadi contohnya kalau yang saya pernah pakai itu adalah sebentar, saya buka nih. Di sini ada tadi apa? Fusio. Nah, workflow based web app ini contoh yang paling gampang ya, ngomongnya aja susah. Contoh yang paling gampang adalah Google Spreadsheet ya. Jadi dalam Google Spreadsheet itu kita bisa bekerja sama di situ ya, jadi satu. Jadi orang-orang di situ berkumpul untuk membuat sebuah project. Tapi kalau yang gampang ini contohnya ada Ripple.it. Ripple.it ini contoh sebuah website untuk pemrograman atau coding secara online. Jadi besok nih kalau di praktikum web saya akan pakai ini untuk memantau mahasiswa secara online langsung. Jadi kalian menuliskan satu kata dua kata di saya juga langsung akan muncul. Ya, jadi real time banget. Sifatnya dia real time. Jadi kayak lebih ke arah untuk pekerjaan yang dia itu bekerja secara tim tapi secara online. Jadi bekerja tim tapi secara online. Itu namanya workflow based. Nah, kemudian yang terakhir ada portal oriented. Portal oriented web app, contohnya ada Google dan Yahoo. Itu sifatnya dia kan memang menjadi sebuah portal. Nah, karakteristik dari aplikasi web yang pertama ada dari sisi produknya. Jadi memang web itu dibuat pertama dia itu produknya apa sih gitu kan. Kemudian yang kedua ada ke arah pemakaian. Jadi pemakaiannya ini apakah memang online atau sekedar lokal saja ya. Kemudian ada pengembangan dengan evolusinya yang mencakup dimensi-dimensi ini ya. Apakah website itu memang nanti digunakan untuk golongan yang atau organisasi terbatas, jadi tidak semua orang bisa mengakses, atau memang eh, dia itu diciptakan untuk bisa diakses oleh siapapun. Ya, itu. Kemudian ada perbandingan dari karakteristik web, ada web sederhana dan web lanjut. Ya, web sederhana itu halaman webnya cenderung informasi yang tekstual. Kalau web lanjut itu sudah kompleks. Web sederhana itu statis, sementara web lanjut itu dinamis. Kemudian dan seterusnya ya, ini ada sederhana dengan kompleks, terpisah dengan terintegrasi. Di web yang lanjut itu lebih ke web yang terintegrasi antara satu sistem dengan yang lain gitu kan. Kinerjanya rendah dan tinggi. Nah, ini ada penyebaran informasi saja kalau yang web sederhana. Kalau yang web lanjut itu disebarkan di dalam aplikasi mission critical. Persepsi dari pengembangan web, yang pertama ada konstruksi halaman web, kemudian yang kedua desain halamannya, kemudian desain dari situsnya, kemudian konstruksi dari situs webnya, kemudian sistem berbasis web, yang terakhir ada manajemen dan perencanaan proyek. Kemudian web yang terrekayasa dengan baik. Nah, jadi ciri-ciri web yang baik itu seperti apa? Pertama nih, kita dari readability. Jadi bisa dibaca jelas. Nah, otomatis kalau readability ini juga salah satu yang mengaruhi adalah UI dan UX. Misalnya pemilihan warna background. Kemudian well documented. Well documented itu ya sebuah website yang baik itu dia biasanya ada fasilitas-fasilitas
dalamnya ya, misalnya seperti untuk save, capture dan lain sebagainya. Jadi terdokumentasi dengan baik. Kemudian ada arsip-arsipnya. Jadi kalau kita mau mengakses informasi yang lama itu masih bisa. Kemudian appropriately presented. Jadi secara penyajian presentasinya juga bagus ya. Kemudian letak-letak menunya itu juga bagus. Kemudian di sini ada lagi yaitu correctness. Correctness itu artinya bahwa web yang baik itu juga menyediakan feedback. Ya, feedback dalam arti masukan input dari web tersebut. Jadi bebas ya, orang mau mengkoreksi itu juga bisa. Misalnya ada yang kurang dari segi interface, warna-warnanya, perpaduan warnanya mungkin kurang gitu ya. Kemudian ada testability, jadi web yang baik itu juga bisa untuk dilakukan tes. Maintainability, ini maintainability artinya web yang baik itu juga bisa dimaintain oleh siapapun. Jadi tidak hanya bisa dimaintain oleh si penciptanya saja. Nah, kemudian ada scalability. Scalability ini lebih ke arah bahwa web yang baik itu juga web yang bisa mencakup berbagai berbagai macam pengguna. Itu sudah pernah dibahas juga ya di IMK. Berbagai macam pengguna itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah web yang baik adalah web yang kalau kita lihat secara sekilas kita langsung ngerti cara menggunakannya, cara pemakaiannya itu langsung paham, jadi tanpa harus mempelajari terlalu rumit gitu ya, atau bisa dibilang tanpa harus mempelajari user guide secara kompleks. Kemudian ada reusability, artinya web yang baik itu juga bisa untuk digunakan kembali. Misal nih, kita sudah pernah mengakses halaman ini, maka web yang baik itu juga jangan sampai page-page yang sebelumnya itu tiba-tiba dia menghilang gitu ya. Jadi tiba-tiba halaman-halaman tertentu itu tidak ada. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada robustness. Robustness itu artinya seberapa mampu web itu lebih ke arah keamanan. Jadi robustness itu ke arah keamanan dari web tersebut. Ya, jadi integrity dari suatu web yang baik itu adalah web yang sudah memperhatikan dari segi keamanan. Mulai dari apa? Mulai dari login, kemudian mulai dari penggunaan framework yang tepat ya untuk pengamanan sistem itu. Kemudian aplikasi web berbasis konten. Ini ada sistem manajemen konten. Contohnya apa sih? Sistem manajemen konten itu artinya seperti modul. Jadi kalau kita bermain dengan WordPress, maka untuk mengedit halaman-halaman dalam WordPress itu kita bisa menggunakan modul. Nah, sistem yang baik itu dia menyertakan di dalamnya itu ada modulnya. Nah, kemudian di sini ada CMS, Sistem Manajemen Konten atau Content Management System yang diartikan ini. Sistem manajemen konten. Antara lain ada Drupal, Joomla, Wiki, WordPress, dan lain-lain. Apa sih maksudnya yang dimaksud dengan CMS? Apakah CMS ini termasuk framework? Maka jawabannya bisa, iya, bisa tidak. Ya, tergantung pemanfaatannya. Jadi intinya kalau sistem manajemen konten itu ya tadi dia itu sudah ada satu halaman yang digunakan untuk mengelola. Contoh nih, saya masuk ke pnc.ac.id /webadmin. Maka saya akan masuk ke halaman yang digunakan untuk mengelola website pnc.ac.id. Ya, ini adalah tampilan dari web pnc. Ini seperti ini. Nah, ini adalah dashboardnya. Jadi untuk mengelola web ini, maka kita menggunakan dashboard yang ada di sini. Ya, jadi tinggal klik, atau bisa juga misalnya sudah seperti ini, kita sudah login, maka kita bisa customize. Itulah yang dinamakan dengan content management system. Apakah itu bisa dikatakan framework? Ya, dari sudut pandang programming, maka bisa dikatakan itu framework. Tapi kalau dalam sudut pandang untuk maintain, maka itu bukan framework ya, karena memang itu sudah disediakan
menjadi sebuah modul. Oke, karena internetnya lambat, skip aja. Kita lanjut. Oke, dan ini yang terakhir, sumber yang saya pakai adalah Simarmata.